Kaum Nahdliyin di seluruh Nusantara heboh. Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, bikin pernyataan yang sangat mengejutkan. Kalimat ini memang sederhana, tapi langsung menyulut api kontroversi yang membakar internal Nahdlatul Ulama. Saya patut meyakini bahwa 5 orang ini adalah bagian dari operasi intelijen Mossad, intelijen Israel. Sebaiknya tidak sekedar minta maaf. Untuk menjaga kewibawaan PBNU, sebaiknya PBNU memecat. Sudah dipecat. Sudah keluar Ya. peringatan. Kalau tidak mau mundur silakan mundur sendiri atau diberhentikan. Ya. Rapat harian Syuriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Seperti kita ketahui bersama, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Stakuf atau Gus Yahya disebut-sebut terafiliasi dengan paham Zionisme Israel. Tudingan ini semakin mengemuka karena ia pernah diundang menjadi narasumber oleh Jaringan Zionisme Internasional dan beliau juga pernah mengundang narasumber pro-Zionis ke Jakarta. Dan dugaan terafiliasinya Gus Yahya dengan Zionis Israel menjadi salah satu dasar perintah pemberhentian secara paksa Gus Yahya dari posisi Ketua Umum PBNU, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU pertanggal 20 November 2025 yang diteken oleh Rais Am PBNU KH Miftachul Akhyar. Dalam dokumen itu, 37 dari 53 pengurus Syuriah sepakat menilai Gus Yahya melanggar aturan organisasi karena menghadirkan narasumber yang berkaitan dengan Jaringan Zionisme Internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama, AKNNU. Ia dianggap mencederai nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan membuat sakit hati warga NU yang selama ini selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Menanggapi hal ini, Gus Yahya tidak membantah bahwa ia pernah berkunjung ke Israel dan bertemu dengan Netanyahu dalam forum resmi. Saya akui, tahun 2018 saya pernah pergi ke Israel. Saya bertemu Netanyahu, saya bertemu dengan Presiden Israel di dalam berbagai forum, ujar Gus Yahya. Meski begitu, ia menilai tidak ada yang salah terkait kunjungan tersebut sebab ia tetap terpilih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PBNU. Tapi, tahun 2021 Muktamar, Ketua Cabang dan PWNU memilih saya. Mereka sudah tahu saya sudah pernah ke Israel, sudah ketemu dengan Netanyahu, tapi mereka memilih saya, ucapnya. Selain itu, Gus Yahya menilai keputusan Rais Syuriah terkait pemberhentian dirinya dari Ketua Umum PBNU itu tidak mendasar, tidak prosedural, dan bahkan syarat manipulasi. Bahkan ia dengan tegas mengatakan tidak akan berhenti atau mundur dari kursi Ketua Umum. Sama sekali tidak pernah terbesit dalam pikiran saya untuk mundur dari Ketua PBNU, saya akan tetap bertahan sampai Muktamar tahun depan, katanya. Selain itu, dalam video yang beredar, ia menegaskan tidak pernah diberikan kesempatan memberikan klarifikasi. Ia merasa ada upaya sistematis untuk menyingkirkannya sebelum Muktamar PBNU tahun depan. Menurutnya, narasi yang dibangun terhadap dirinya cenderung fitnah karena pemberhentian seharusnya memiliki bukti pelanggaran yang jelas. Ini keputusan sepihak Syuriah. Manipulasi kewenangan dilakukan untuk menjustifikasi keputusan tersebut, tegas Gus Yahya. Selain itu, Gus Yahya juga menjelaskan bahwa mekanisme pemberhentian Ketua Umum PBNU tidak bisa hanya ditetapkan melalui rapat harian Syuriah. Sesuai aturan AD/ART-NU, rapat harian Syuriah tidak bisa menetapkan pemberhentian Ketua Umum PBNU, katanya. Contohnya, memberhentikan wakil sekjen atau ketua lembaga saja, rapat Syuriah tidak bisa, apalagi ketua umum, ujar dia lagi. Perlu diketahui, risalah rapat harian Syuriah PBNU yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Syura PBNU KH Miftahul Akhyar pada 20 November 2025 beredar sejak 2 hari lalu.
Poin penting dari risalah tersebut yakni meminta agar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Stakuf mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum paling lama 3 hari sejak risalah tersebut ditandatangani. Jika dalam 3 hari tidak juga mengundurkan diri, rapat harian Syuriah PBNU memutuskan akan memberhentikan secara paksa Gus Yahya dari Ketua PBNU. Lantas pertanyaannya, setuju tidak jika NU memiliki Ketua Umum yang baru? Kalau setuju, kemukakan pendapat kalian di kolom komentar.